Aduh, Pak Farhan kelihatannya sibuk terus nih. Melehoy, capek. Melehoy ya. Aduh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, di kesempatan hari ini saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan salam sukses, salam semangat selalu, serta salam sehat untuk semuanya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat semua, alhamdulillah saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat ya. Dan konten kali ini mungkin bukan kapulaga sahabat ya, tetapi kita bahas mengenai pangan. Jadi berkaitan dengan lumbung pangan keluarga, lumbung pangan desa ya. Dan kebetulan topik kali ini saya akan bahas mengenai pengelolaan lahan pertanian di wilayah saya ya, dan saya akan belajar dari salah satu pengurus kelompok tani ya sahabat nih, kelompok tani. Jadi ini namanya Pak Farhan ya, dan saya akan sedikit berbincang atau bertanya ke beliau atau wawancara lah mengenai cara bertani di kelompok tani yang Pak Farhan urus ya, atau karena beliau salah satu pengurus dan kebetulan nih ada lokasinya berdekatan dengan saya dan kebetulan nih ada waktu. Ini momen yang tepat ya buat nanya-nanya sahabat. Sebagai pemula kan kita perlu banyak belajar dari senior. Nah Pak Farhan ini luar biasa karena dalam bertani saya lihat sendiri dia selalu sukses mungkin ya, banyak suksesnya di ketimbang gagalnya. Dan beliau dari pengurus kelompok tani Ganda Mekar. Nah kelompok tani Ganda Mekar ini banyak banget olahannya seperti di bidang pertanian, palawija, ada juga peternakan. Tapi kita fokus ke masalah padi ya sahabat ya, karena saya juga lagi banyak belajar untuk pengelolaan sawah ya, untuk menanam padi. Oke, kita langsung saja tanya-tanya ke beliau ya. Jangan kemana-mana, dan ini cuplikannya. Nah, ini Pak Farhan nih. Assalamualaikum Pak Farhan. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha damang, sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, Pak Farhan kelihatannya sibuk terus nih. Melehoy, capek. Melehoy ya. Aduh, tapi capek juga kan. Pak Farhan, boleh saya tanya-tanya nih mengenai seputar ya boleh dibilang pengelolaan lahan untuk sawah, untuk penanaman padi lah. Boleh nih? Boleh lah. Alhamdulillah nih boleh sahabat ya. Nah, saya kan pemula nih Pak Farhan. Jadi saya mau nanya, Pak Farhan ini kan di kelompok tani Ganda Mekar 4 ya, untuk di wilayah Desa Gunung Manik nih. Nah, sudah berapa lama Pak di kelompok Ganda Mekar nih? Kalau nggak salah udah hampir 8 tahunan lah, kurang lebih 8 tahun. 8 tahun? Iya, Wah, 8 mantep. tahun. Nah, berarti kalau untuk usia 8 tahun kelompok tani tersebut sudah punya beberapa varietas unggul dong? Ya masalah unggul sih nggak terlalu ini. Masalahnya kan kalau lokasinya seperti ini kan gimana ya, masalah padi itu nggak terlalu gimana ya, Nggak terlalu ini ya, terlalu masalahnya kondisi alamnya di pegunungan gini kan cocoknya apa sih, kebanyakan sih itu kalau di sini tuh varietas masalah benih padi itu kebanyakan dari, kalau bahasa Gunung Manik mah itu apa namanya, benih goa lah ini gitu, benih goa. iya benih goa. Benih goa. Kadang-kadang kan ada sekarang mah benih unggul itu beli, ada mapan F1 Pari, ya, atau IR apalah 64 ya. Iya, masalahnya kan kondisi alamnya seperti gini mah gimana ya, Susah kurang cocok kayaknya gitu untuk padi. untuk padi. Berarti nih pengolahan padi hanya sekedar mengandalkan benih lokal atau benih Iya, goah ya. benih lokal. Oke Pak Farhan nih, menarik dari benih goah nih buat saya itu nih sahabat nih. Ada benih goah nih, ternyata nih kelompok Ganda Mekar ini punya benih lokal, benih unggulannya lokal nih, lokal ya. Jadi bukan
varietas yang mungkin dari luar. Ini khusus benih lokal dari Gunung Manik, namanya benih goa. Dan benih goa itu, nih nanti kita tanya ke Pak Farhan. Saya juga baru dengar nih benih goa, karena yang saya ketahui itu biasanya mapan 05, 02, tapi kan udah biasa lah. Nah ini mengenai tadi kata Pak Farhan kan situasi kondisi alam yang mungkin di pegunungan itu sedikit kerepotan untuk mengembangkan apa namanya varietas unggul yang direkomendasikan misalkan. Nah ini kondisi alam seperti apa sih, lahan apa bagaimana, apa cuaca atau dari tingkat kegemburan tanah? Masalah itu mah nomor satu itu tingkat dari postur bina itu apa namanya tanahnya Tanah. kurang-kurang begitu. Ini kan di gunung kan tanahnya padat, Oh, nggak kayak di dataran rendah lah. iya. Kalau sini kan Nggak kayak tanah porang ya? ya kayak gitu. Kalau di sini kan pegunungan, kondisi tanahnya itu cepat padat. Satu Mm-mm. hari 2 hari air nggak ada, udah padat, nggak bisa ini, Nggak bisa gembur ya. nggak bisa gembur. Permasalahannya gitu. Nah nih Pak Farhan, saya kan tadi saya dengar terkendala dengan kondisi alam ya, dari tingkat kegemburan. Sebenarnya kan kalau saya perhatikan pemupukan organik atau pupuk pukim juga ini saya lihat itu terpenuhi ya. Cuman terkendala tadi daripada tingkat kepadatan tanah ini. Nah, tetapi selama ini ada penyuluhan dari PPL tidak, Pak Farhan? Mungkin kalau kelompok tani biasanya ada penyuluhan ya. Iya ada, kemarin juga baru berapa hari itu ada, sebelum pengolahan tanah itu biasanya 1 tahun sekali itu ada penyuluhan dari PPL, pertanian terdekat lah dari kecamatan Tempat ada, ya, iya. setempat. Oke, kan berarti itu untuk penyuluhan itu sendiri terjadwal berapa lama sekali, atau 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali? Iya, kalau dari pertanian dari pihak desa itu 1 tahun sekali. Pas mau musim pengolahan awal, pengolahan sawah, 1 tahun sekali itu pasti ada. Ada ya. Oke, Pak Farhan, berarti Ya, untuk penyuluhan itu 1 tahun sekali, lumayan lama ya. Berarti iya, harapan dari Pak Farhan sebagai pengurus untuk penyuluh pertanian dari kecamatan misalkan ya, dari wilayah setempat itu harapannya berapa lama tadi? kira-kira maksimal itu harusnya itu Minimal ya, iya minimal minimal itu 1 tahun 2 kali 1 tahun 2 kali iya minimal ya. minimalnya Syukur itu lebih cukup lebih lebih gitu ya, ibaratnya lebih 3 bulan ya sekali, 3 bulan sebulan 4 bulan sekali lah. ya. Kalau sebulan sekali sih nggak terlalu inilah, terlalu cepat. Terlalu cepat karena Iya, sibuk juga iya, ya. Nah, berarti ini dengan adanya eh, peningkatan penyuluhan yang lebih sering untuk Pak Farhan sebagai pengurus ya, bagian daripada pengurus kelompok, lebih mudah sosialisasi ke masyarakat juga ya. Mungkin iya. bisa lebih membantu begitu ya. Nah, tapi kebanyakan masalah penyuluhan itu banyaklah masyarakat antusias itu. Cuman cara pelaksanaan itu eh, kebanyakan itu masih masih kebanyakan pakai ala ala Cara lama, iya, berarti paradigma lama ya. iya, Oh, kebanyakannya gitu. ala buhun ya. Ya, permasalahannya kan belum ada apa namanya percontohan lah. Demplot. Seperti demplotnya belum ada. Wah, iya Gitu betul, betul. permasalahannya. Jadi masyarakat sekarang itu kan kebanyakan bukan masyarakat sekarang perlu bukti lah, Iya, bukan iya, sekedar betul. omongan doang. Bukan teori aja Iya, ya. teori. Karena ini menyangkut Kan, pangan ya. iya, permasalahannya gitu. Satu modal besar, kalau padi itu memang modalnya besar juga ya, dan waktu juga. Jadi yang pasti-pasti aja Iya, kebanyakan ya. pasti aja. Oh, berarti ini belum ada demplot khusus ya di Iya, belum. kelompok itu. Belum pernah. Belum pernah. Untuk desa di Gunung Malik itu belum pernah ada demplot sama sekali. Saya juga udah mengusulkan, Oh, udah. belum tahu tuh, belum ada Belum responnya. terrealisasi. Ya, belum. Oke, mudah-mudahan ke depan terrealisasi ya, mudah-mudahan. Pak Farhan. Ya, amin. Dan saya juga sebagai pemula nih menarik, tetapi alhamdulillah nih sebagai pengurus Pak Farhan, kalau saya lihat nih selama 8 tahun berjalan,
dengan tergabung dengan beberapa anggota kelompoknya di lahan masing-masing ya. Iya. Terlaksana lah ibaratnya, walaupun belum ada demplot, tetapi dengan mengandalkan tadi benih goah ya. Tapi sebenarnya nih benih goah itu jadi unggulan varietas untuk kelompok di ganda mekar itu sendiri. Kenapa nggak memakai varietas unggul yang direkomendasikan dari penyuluh? Masalahnya tuh banyak sih masyarakat, masalah keberhasilan lah utamanya kan gitu. Bukti Ya, yang sudah ada. yang sudah ada. Oh, iya. Ada sih masyarakat itu nggak semua sih, ada yang beli juga ada yang pakaian. Kebanyakan kalau di sini sih pakai benih lokal. Cuman permasalahannya perbandingan antara yang lokal beli dan lah, antara yang lokal sama beli dan itu, varietas unggul malahan yang bagus itu yang lokal. benih goah itu Ya, sendiri. mungkin kalau benih goah itu kalau di ini mah udah gimana ya? Aduh, udah masalah kondisi Udah alam, beradaptasi cuaca, dengan alam iya, di sini ya. sininya. Beda sama yang baru beli gitu kan, belum kalau ini mah belum Belum ada menyatu, adaptasi lah, belum ya, ya. menyatu antara postur tanah di sini. Iya betul. Oke Pak Farham, dan saya mau nanya lagi. Ya. Ini cara mensiasati, kalau saya lihat kan lahan saya sendiri aja itu lahannya curam ya. Mungkin Pak Farhan kan selain pengurus juga Pak Farhan selalu menggarap lahannya, terjun sendirilah sebagai role model juga nih. Saya lihat di lahan-lahan pegunungan ini kan untuk pengolahan itu curam-curam nih, petakannya juga kecil-kecil. Jadi antara lahan dengan tampingan lah, boleh dibilang tampingan itu lebih lebar, luas tampingan ketimbang petakannya. Iya. Itu cara mensiasatin tuh Pak Farhan hebat juga nih, bisa ngendaliin mesin kuik segitu besarnya. Cara manuver itu kiatnya apa sih Pak Farhan nih? Masalah itu mah tergantung kitanya sih. Kadang-kadang ada sih, kebanyakan ada yang kecil-kecil nggak sanggup ya. Tapi kan kita merasakan gitu, gimana kalau mencangkul lah susah. Kalau selagi bisa kita masuk dibajak mah ya kita laksanakan aja. Tetap dengan hati-hati ya. Kita kan hati-hati. Cuman kalau masalah ini kan modelan quick lah. Kalau di sini mah banyaknya kan masih traktornya quick ya. Pakai kerbau masih ada. Tapi kebanyakan kita pakai traktor quick untuk mempercepat ya. Cuman permasalahannya itu agak lebaran sih. Kalau di sini kan sawahnya kecil-kecil, jadi agak susah-susah juga gitu. Tapi itu kalau di Ganda Mekar itu sendiri ada alat-alat pertaniannya yang dimiliki Ganda Mekar? Nggak punya, itu masih milik pribadi. Iya. Kita juga kan kerja pakai mesin orang gitu, cuman kan seberapa. Wah mantep, luar biasa. Ada khusus buat dari kelompok tani, nggak ada sama sekali bantuan traktor. Itu kan masih kebanyakannya pribadi ya. Pribadi ya. Oke, ini berarti untuk harapan ke depan nih di kelompok tani misalkan, apa aja sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian khusus di bidang padi, misalkan dari peralatan atau dari pemupukan, entah dari pengendalian hama, itu harapannya ke depan bagaimana Pak Farhan? Ya, kalau harapannya sih kami sebagai istilahnya bidang pertanian lah, kita kan di lapangan. Kalau di masalah ini mah cuman kan harapannya ya ke depannya mudah-mudahan di bidangnya itu yang di bidang pertanian lebih diperhatikan ya. Masalah dari traktornya, pembenihannya, minimal kan gitu. Terus ada penyuluhannya lebih sering ya. Sering ya, masalah penyuluhan, masalah preventif ya. Iya, masalah-masalah itu kami mohon untuk di bidang kedepannya ada lebih perhatian yang lebih apa namanya, lebih intens ya ke para petani, khusus ke kelompok-kelompok, dan lebih mudah untuk mensosialisasikan ke bawah juga ke anggota ya. Iya, terutama mengharapkan ada lahan demplot juga ya. Iya, seperti itu. Penyuluhan sisir ada lah gitu.
masalahnya masalah pakai apa namanya? Kalau di sini kan masalah penanaman padi itu kebanyakan itu eh, polanya. polanya nggak terlalu ini kan. Kalau ada penyuluhan itu hampir di apa namanya, kalau bahasa ini mah dicaplak apa di mana Nah, nih, ya, dipetak. dipetak ya, dipetak kan ukurannya pak minimal itu 25 30. Sementara kan di lahan-lahan seperti ini sawah gimana ya, Iya, karena lahannya lahannya kecil-kecil ya, iya. paling itu 15 20 maksimal Bahkan 20. ada Kalau yang lahan 10 ya. malahan sampai ada yang 10, gimana ya, Iya, soalnya kan iya, iya. situasi lokasinya seperti ini mah susah gitu. Nggak serasi berarti ya. Nggak serasi. Oke, Pak Farhan. Hmm. Tetapi dalam keterbatasan itu kalau saya lihat kan alhamdulillah masih berjalan di Ya, kelompok masih itu ya dengan keterbatasan itu. Jadi apalagi dengan ada perhatian khusus gitu, atau dengan ada demplot, ada support mengenai peralatan juga yang lebih memadai gitu ya, karena kan selama ini tidak semuanya memakai quick, ada masih tradisional menggunakan kerbau ya, tetapi tidak menyurutkan semangat para anggota dan pengurus-pengurus untuk selalu mensosialisasikan, untuk selalu memajukan pangan, terutama lumbung pangan desa lah, boleh dibilang lumbung pangan desa. Oke, Pak Farhan, selain daripada varietas padi yang dikelola kelompok tani Ganda Mekar, ada lagi nggak produk-produk unggulan kelompok Ganda Mekar, misalkan dari peternakannya atau dari palawijanya? Iya, biasanya kan habis musim apa namanya, tada hujan itu. Kalau di sini kan musim-musim padi itu paling 2 kali lah. Kalau ke sononya itu pakai palawija biasanya. Palawija, berarti 2 ke 1 ya? Iya, padi itu 1 sampai 2 kali ada. Cuman yang ketiga kalinya berarti pas musim tada hujan mah pakai palawija. Oh, palawija. Ya bagus. Kebanyakan itu palawija nanamnya kacang tanah. Kacang tanah. Masuk suuk lah. Suuk, ya benar-benar. Ya saya lihat. Sama jagung. Ya Pak Farhan mantep ya, emang suuknya kacang tanah lah. Cuman bukan permasalahannya gitu. Masalahnya apa untuk tuh? Di apa namanya, pemerintah di bidang utamanya bagian di pertanian itu kami mohon untuk masalahnya kalau di sini itu hama. Wah, iya, kebanyakannya hama. Berarti pengandalian hama ya? Iya, masalahnya gitu. Ya. Oke, Pak Farhan, ini menarik mengenai hama. Hama ini kan ada beberapa jenis ya, mungkin kaitannya dengan pestisida, tetapi ada yang tidak bisa dibasmi dengan pestisida, misalkan hama monyet, hama babi hutan. Tetapi di sini kan ada pengurus bagian pengendalian hama nggak untuk sosialisasi ke anggota? Ada, cuman kan kalau hama itu kalau hama-hama kecil itu seperti ada ungkang atau semut atau gimana itu masih ada lah, masih ada ya, perhatian dari belalang ya, istilahnya model belalang gitu. Wereng. Cuman permasalahan itu yang hama yang besar, monyet. Sementara kan kalau monyet itu kan masih dilindungi sama pemerintah, cuman di sisi lain kan merusak. Ya, merusak ya. Kita kan sebagai banyak dilema, banget ya. Masalahnya dilema. Posisi serba salah ya. Iya. Oke. Permasalahannya gitu, jadi susah. Oke, Pak Farhan, mungkin nanti kita bahas di video berikutnya kalau ada waktu lagi. Terima kasih. Boleh, siap. Siap ya. Kalau ada dari ini sahabat-sahabat semua mungkin sebagai pemula seperti saya ya. Nih, saya juga belajar ke beliau yang mungkin biasa di kelompok tani itu banyak banget yang di ilmunya ya, mungkin perlu dikorek sama saya, dan mungkin video berikutnya nanti saya akan tanya-tanya lagi karena ini durasi. Ini kita topiknya karena ada binih goa, dan hebatnya beliau itu cara mengolah lahan di lahan-lahan yang curam, tetapi tetap memprioritaskan produktivitas daripada produk. Jadi sehingga ada inovasi, beliau itu bukan tidak mau memakai benih bibit unggul yang direkomendasikan, tetapi coba memaksimalkan benih lokal seperti benih goah tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, silahkan tulis di layanan komentar, sampaikan, dan jika ada masukan juga silahkan disampaikan di layanan komentar.
Terima kasih sudah menonton videonya, dan salam sukses, salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan terutama para subscriber saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu support dan mendukung channel saya, sehingga saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya selalu semangat ke depannya untuk selalu bisa berbagi konten yang lebih inovatif, bermanfaat, dan bisa menjadi ide kreatif buat sahabat-sahabat semua. Sekian dan terima kasih. Salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam Tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.